Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman keluarga besar Smart Counseling Strategies for Millennial Generation, terima kasih masih stay tune dalam acara kita. Ketemu lagi dengan saya Mas Dani Widya Wiswara Bimbingan Konseling. Saya akan mengajak teman-teman di sesi terakhir hari ini untuk mendiskusikan bagaimana kita memanfaatkan imaginary power pada generasi milenial ini dalam proses konseling. Baik, teman-teman yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa generasi milenial itu adalah anak-anak yang sedang dalam fase perkembangan, suka untuk berimajinasi. Saya ulang, mereka generasi milenial yang suka berimajinasi. Tidak seperti kita yang suka melihat realita. Kalau kita suka melihat realita, tanggal tua ya kita meratapi tanggal tua. Kalau anak muda enggak, tanggal tua seakan-akan stylenya itu masih banyak uang, imajinasinya masih banyak uang. Begitulah anak muda. Nah, bagaimana kalau seandainya power imagination itu justru kita gunakan dalam sesi konseling, dalam proses konseling, sehingga akan menciptakan perubahan mindset, perubahan emosional, dan perubahan behavioralnya. Teman-teman semuanya, bagaimana memanfaatkan? Saya akan mengajak teman-teman untuk ke sini. Yang pertama, dalam proses imajinasi, dalam imajinasi powernya anak muda, bisa kita gunakan untuk menciptakan pola emosi dan perilaku. Saya ulang, imajinasi anak muda itu, anak-anak remaja milenial itu kita gunakan untuk membentuk pola emosi dan perilaku. Maksudnya gimana? Saya lebih aplikasikan seperti ini. Pada kondisi tertentu, ketika anak itu sedang dalam keadaan tersudut, terpojok, disalah-salahkan gitu, tidak diberi kesempatan untuk meruntutkan kejadian, tidak diberi kesempatan untuk meruntutkan apa yang terbesit dalam benaknya. Satu contoh misalkan si Hairul ini kebetulan waktu itu jam 10 maksudnya menaruh kaki 1000 di handle pintu kelas. Saat itu Bu Wuryanti mau masuk dan melihat laki 1000, dia menjerit, terus teriak-teriak, lapor sama kesiswaan, lapor sama wali kelas. Hairul dipanggil, dimarahi. Semua menyalahkan betapa Hairul itu anak yang jahil, nggak tahu adab, menaruh kaki 1000 di handle pintu sehingga Bu Wur sampai sedemikian ketakutan. Semua menyalahkan dan seterusnya, semua memarahi gitu kan. Datanglah Pak Kusnadi sebagai seorang guru BK ngajak, sini nang, duduk dulu nang, duduk. Sekarang coba Bapak pengen ngerti tadinya itu gimana dan kenapa kok bisa gitu. Imagination powernya dia berjalan segini Pak. Awalnya itu saya tidak pengen seperti ini. Saya hanya pengen menaruh saja karena minggu kemarin Bu Wur itu memarahi saya di kelas, saya ditaruh di pojokan kelas, dan hari ini jamnya lagi saya masih ingat cara Bu Wur itu memperlakukan saya suruh berdiri di depan kelas. Saya hanya iseng saja menaruh kaki 1000 di handle pintu. Taunya masih kayak gini, malah saya dimarahi, saya malah ditambah jengkel Bu Wur sama saya. Proses dia bercerita dari awal sampai akhir ini membutuhkan proses untuk pola pikir, pola emosi yang dari awal sampai akhir itu seperti apa. Ketika sudah meruntutkan dari awal sampai akhir dengan power imagination tadi, baru kita ajak, sekarang tahu kan hasilnya itu seperti ini. Kamu malah bukan jadi baik, tapi malah jadi dimarahi sama guru-guru gara-gara itu. Kita ciptakan pola-pola perubahan, pola arah-arah menuju perubahannya. Kemudian the power of imagination ini untuk rekonstruksi ingatan negatif. Teman-teman semuanya, beberapa anak mengalami peristiwa traumatis. Hanya saja pengalaman peristiwa traumatis itu terkadang sensoris. Artinya begini ya Bapak Ibu. Misalkan ada anak yang namanya Dani, misalkan, nama saya aja nggak apa-apa. Nama Dani itu agak trauma dengan seorang ibu guru namanya Bu Mai misalkan. Nah, sekarang ketemu lagi dengan Bu Mai, dan setiap
jam pelajaran Bu Mai ini Dani duduk di belakang. Kemudian tiba-tiba dia suatu hari nekat meninggalkan kelas, tongkrong di kantin. Bu Mai juga nggak bisa nerima dengan baik-baik, dia laporan sama kesiswaan. Berujung nilainya bahasa Indonesia pada mapelnya Bu Mai dia jelek, kerjaan tugas nggak pernah ngasih dan seterusnya. Ketika seorang guru BK namanya Bu Yanti datang menanyai pada si Dani kenapa kok pelajaran Bu Mai kayak gini, apa Bu Mai galak? Iya, loh padahal teman-teman mengatakan dan nggak pernah namanya Bu Mai itu galak. Ternyata setelah diungkap, anak itu waktu SD pernah punya pengalaman seorang guru kelas namanya Bu Mai, dia dimarahi, dia dipukul, sehingga dalam mindsetnya siapapun yang bernama Mai itu salah, Mai itu galak. Nah, hal-hal ini kita perlu. Bu Yanti akhirnya mengajak si Dani duduk dulu ya. Coba sekarang duduk, bersandar, pikirkan Bu Mai yang dulu kayak apa. Gini, tai lalatnya di atas bibir, bentuknya gini agak hitam. Nah, kalau ngomong gimana? Kalau ngomong gini, bayangkan. Sekarang Bu Mai yang sekarang, imajinasinya berjalan, ajak dia imajinasikan, tarik kemudian antara Bu Mai yang dulu dengan Bu Mai yang sekarang. The power of imagination ini kita rancang agar supaya akhirnya menuju sebuah perubahan. Bu Mai yang dulu itu seperti itu, Bu Mai yang sekarang seperti ini, sehingga Bu Mai yang sekarang tidak seperti yang kamu pikirkan Bu Mai yang seperti tempo dulu. Bapak Ibu, pasti sebenarnya kondisi-kondisi real ini banyak contoh, hanya saya mencontohkan hal seperti itu, tidak ada konstruksi subjektif saya untuk pada seseorang. Baik, selanjutnya merubah persepsi diri. Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa pengalaman traumatis tadi mengarahkan terkadang persepsi diri ini harus dirubah. Saya ulang, kalau tadi bagaimana mempersepsikan Bu Mai yang sekarang dengan Bu Mai yang dulu, namun the power of imagination tadi merubah persepsi diri. Oh, berarti pola pikirku yang salah dengan seorang Bu Mai ya. Bu Mai yang sekarang beda, nggak seperti Bu Mai yang dulu. Jadi merubah persepsi diri ini yang dilakukan. Kalau yang tadi merekonstruksi ingatan negatif, sekarang merubah persepsi dirinya. Dirinya sendiri yang akan melakukan perubahan. The power of imagination juga akan kita arahkan untuk perjalanan yang indah. Kita ketahui semua Bapak Ibu, terkadang anak-anak didik kita berada di situasi-situasi yang tidak seperti yang dia dambakan, tidak seperti yang dia inginkan, tidak seperti yang dia imajinasikan. Ada momen di mana kita biarkan dia duduk kemudian mengimajinasikan apa yang diharapkan. Saya pernah ketemu sama anak namanya Winda dulu. Dia selalu berkhayal dia itu di Korea, dia ketemu sama bintang Korea ini itu. Saya ikuti saja dia. Saya persilahkan dia dalam imajinasinya. Katanya dia datang ke ulang tahunnya si bintang Korea tadi karena dia memang sedemikian ngefannya sama dia. Setelah selesai dalam proses imajinasinya, kita tarik kemudian kenyataannya kamu nggak di sana. Kenyataannya dia itu tidak kawanmu. Tapi saya pengen Pak, iya, tapi itu dalam imajinasi. Semakin dalam imajinasinya, semakin berpengaruh anak itu untuk dalam kondisi nyatanya. Imajinasinya ayah dan ibunya kumpul, dia bahagia, dia bisa setiap hari ketemu. Kemudian kita tarik itu imajinasimu. Sekarang kenyataannya ayah sudah kerja di luar kota dan sudah punya ibu baru, ibu juga di sini, kamu sama ibu. Hal-hal seperti ini harus kita ubah dari perjalanan indah itu menuju ke situ. Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah, nanti kita diskusikan lebih detail karena seni dalam the power of imagination ini cukup serius. Anak-anak banyak berimajinasi, berfantasi, tapi justru itulah yang kita gunakan untuk menuju sebuah perubahan pada mereka. Nanti kita lanjutkan di dalam forum diskusi Bapak Ibu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.